Selamat siang semua, saya Ivana Melanda. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat Pak John Henry Purba selaku dosen pengampu dalam mata kuliah perilaku organisasi. Saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul persepsi. Pengertian persepsi merupakan proses menerima informasi, membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses di mana individual mengorganisir tanggapan kesan mereka dengan maksud memberi makna pada lingkungan mereka. Faktor memengaruhi persepsi. Ada beberapa faktor yang membentuk dan mendistorsi persepsi. Faktor tersebut adalah the perceiver, the object, atau the target yang dirasakan dan konteks the situation di mana persepsi dibuat. Faktor perceiver mengandung komponen sikap, motif atau kepentingan, pengalaman, dan harapan. Faktor target mengandung komponen sesuatu yang baru, gerakan, suara, besaran atau ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan. Faktor situasi mengandung komponen waktu, pengaturan kerja, dan pengaturan sosial. Proses persepsi. Persepsi terjadi melalui suatu proses, dimulai ketika dorongan diterima melalui pengertian kita. Proses yang menyertai pada beberapa informasi yang diterima oleh pikiran kita dan mengabaikan informasi lainnya dinamakan selective attention. Selective attention dipicu oleh sesuatu atau orang yang mungkin di luar konteks, seperti mendengar seseorang berbicara dengan aksen asing. Teori atribusi. Teori atribusi berusaha menjelaskan cara kita mempertimbangkan orang secara berbeda, tergantung pada arti atau makna yang kita hubungkan pada perilaku tertentu. Apabila kita mengamati perilaku individu, kita berusaha mempertimbangkan apakah disebabkan faktor internal atau eksternal. Proses atribusi adalah proses persepsi dalam menentukan apakah perilaku atau kejadian yang diamati disebabkan untuk sebagian besar oleh faktor internal atau eksternal. Atribusi merupakan proses persepsi yang penting karena membentuk hubungan sebab akibat dan pada gilirannya memengaruhi bagaimana kita merespon perilaku orang lain dan bagaimana kita bertindak di waktu yang akan datang. Kesalahan atribusi. Kesalahan atribusi mendasar terjadi karena pengamat tidak dapat dengan mudah melihat faktor eksternal yang membatasi perilaku orang. Kesalahan atribusi lain adalah self-serving bias, yang merupakan kecenderungan menghubungkan hasil kita yang menyenangkan pada faktor internal dan kegagalan kita pada faktor eksternal. Jalan pintas dalam mempertimbangkan orang lain. Seringkali kita menggunakan jalan pintas dalam mempertimbangkan orang lain. Teknik ini sering sangat berharga karena memungkinkan kita membuat persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data sahih untuk membuat prediksi. Jalan pintas dalam mempertimbangkan orang lain disebut juga sebagai stereotyping. Stereotyping adalah mempertimbangkan seseorang atas dasar persepsi kita terhadap kelompok di mana orang tersebut menjadi bagiannya. Stereotype dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, mengkategorikan orang dalam kelompok menurut berbagai kriteria seperti gender, umur, ras, dan pekerjaan. Kedua, menduga bahwa semua orang dalam kategori tertentu memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Yang ketiga, membentuk harapan terhadap orang lain dan menginterpretasi perilaku mereka menurut stereotip kita. Dan yang keempat, stereotip dipelihara dengan memperkirakan terlalu tinggi frekuensi perilaku stereotyping ditunjukkan oleh orang lain, menjelaskan secara tidak benar perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan, dan membedakan individu minoritas dari diri sendiri. Kesalahan persepsi. Apabila seseorang melihat orang lain, maka persepsinya terhadap orang tersebut mungkin saja salah atau keliru. Dengan demikian telah terjadi kesalahan persepsi. Memperbaiki persepsi. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil bias dan distorsi yang ditimbulkan oleh persepsi, yaitu awareness of perceptual biases. Yang kedua ada improving self-awareness, dan yang ketiga ada meaningful interaction. Aplikasi dalam organisasi atau implikasi manajerial. Robbins dan Judge berpendapat bahwa penggunaan jalan pintas persepsi dalam organisasi terjadi dalam kegiatan employment interview, performance expectation, dan performance evaluation. Sedangkan Kreitner dan Kinki menunjukkan implikasi persepsi dalam masalah manajerial terdapat dalam kegiatan hiring, performance appraisal, leadership, communication and interpersonal influence, counterproductive work behaviors, physical and psychological well-being, dan desain web page. Baiklah, sekian isi presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Atas pengertiannya saya mengucapkan terima kasih.